Sahabatku, Sobat NC, video ini saya khususkan buat teman-teman yang sudah membaik ya, sudah membaik dari GERD dan anxiety-nya agar tidak mudah relapse atau kambuh ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah kalian harus tetap jaga yang namanya pola 4P. Pola 4P itu meskipun kita sudah membaik, bahkan sudah sembuh pun kita harus tetap jaga karena sebenarnya pola 4P itu tidak hanya untuk penderita GERD atau anxiety ya, dia sangat bagus buat kita secara jangka panjang yang membuat pola kehidupan kita menjadi lebih sehat ya. Jadi kalian harus tetap jaga pola makannya, kapan waktunya makan, apa yang dimakan itu harus kalian perhatikan, nutrisi badan kita, bagaimana caranya agar kita selalu aman ya, terutama lambung kita. Kalian harus juga perhatikan tentang cara makan, terus kemudian jangan sering telat makan ya. Jadi kalau kalian menjaga pola makan nanti selain menyehatkan lambung kita juga bisa membuat kita memiliki kesehatan di hari tua nanti ya. Itu sangat penting buat kalian. Terus jaga juga pola pikirnya. Kalian harus ubah kebiasaan-kebiasaan buruk, eh, cara menghadapi masalah. Mungkin yang biasanya gampang marah, gampang tersinggung, atau mungkin gampang mengeluh, kalian harus mulai perbaiki pola manajemen stres kalian. Itu salah satu cara untuk memperbaiki pola pikir ya. Kemudian cara kalian menyikapi perbedaan, seperti itu ya. Intinya banyak sekali hal-hal yang perlu kalian ubah dengan pola pikir. Termasuk juga pola hidup, tentang lifestyle kalian, termasuk pola istirahat kalian. Kalian harus mulai sering rajin olahraga, kemudian intinya dipakai gerak ya, jangan mager ya. Terus juga kalian harus mulai juga meningkatkan dari sisi kepasrahan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berbanyak ibadah dan doa pastinya ya untuk sama-sama saling mengingatkan. Terus selain pola 4P yang perlu kalian perhatikan agar tidak sering kambuh adalah kalian harus mulai latih beranikan diri untuk keluar dari zona aman. Jadi kalian tidak boleh mengurung diri di rumah, apalagi di kamar ya. Kalian harus mulai berinteraksi, keluar rumah, lakukan hal-hal yang sering ditakutkan, kalian challenge sedikit-sedikit, bertahap, kemudian intinya mulai dari hal yang ringan dulu, hal yang kecil dulu, intinya kalian berlatih. Itu kita kita bisa sebut sebagai pelatihan mental. Jadi kalian harus latih mental kalian, jangan kalah dengan kecemasan kalian. Jadi terus nanti jangan lupa pada saat kita mulai memberanikan diri, mulai melatih itu kalian terus masukkan sugesti-sugesti positif lewat kalimat-kalimat self talk, kemudian lewat istilahnya bagaimana kalian memotivasi diri kalian sendiri, menyadari bahwa kalian dalam keadaan aman, seperti itu ya. Kalian harus tanamkan sehingga kalian semakin melatih dan melatih akan semakin percaya diri. Biasanya kalau kalian bisa melewati, kalian akan memiliki rasa percaya diri lebih tinggi, secara mental akan lebih kuat. Nah, itu bisa kita perkuat lagi dengan kalian ucapkan kalimat self talk dan apresiasi keberhasilan kalian. Terus kemudian juga berikutnya yang perlu kalian perhatikan agar tidak mudah kambuh ya, pastinya kalian harus harus mulai menjaga menjaga mood ya, mood kita harus sangat kita jaga ya. Jadi jangan sampai kalian itu mengalami perasaan yang tidak menyenangkan atau mungkin pada saat kalian merasa tiba-tiba sedih atau mungkin tiba-tiba kalian merasa ada rasa bersalah atau mungkin ada rasa tidak enak yang berlebihan, itu kalian harus mulai kontrol. Jadi kalian harus jaga sekali mood kalian. Karena yang namanya manusia kan kita nggak bisa menghindar ya. Jadi intinya kalian lebih aware pada saat perasaan kita mood swing, mood kita berubah dari misalkan dari lagi melakukan suatu hal yang sebenarnya membuat kita senang ya, tapi karena ada satu dua hal penyebab mungkin faktor dari eksternal membuat kalian tiba-tiba tersinggung atau tiba-tiba sedih atau tiba-tiba marah. Kalian harus harus lebih peka. Aku udah mulai nggak bener nih. Jadi aku harus mulai perbaiki bagaimana caraku caraku untuk mengatasi moodku ya. Kembalikan mood kalian dengan mungkin
mungkin dengan banyak cara ya, di antaranya adalah kalian bisa bisa, terapi bagaimana kita mudah memaafkan, terapi kita mensyukuri hal-hal kecil, kemudian terapi dengan berbagi, terapi dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan, terapi dengan me istilahnya mendekati circle yang membuat kita nyaman, seperti itu ya. Jadi kalian jaga mood kalian, jangan sampai rusak yang pada akhirnya bisa menyebabkan kambuh secara anxiety ya, pasti nanti arahnya akan ke GERD juga. Terus kemudian yang perlu kalian perhatikan lagi adalah kalian hindari dulu yang namanya toxic, obrolan-obrolan toksik tentang penyakit, tentang hal negatif, tentang kejahatan, tentang kriminal itu kalian filter dulu sampai kalian sudah memiliki kekuatan mental. Karena kadang-kadang kalau kita tidak memfilter itu sangat liar ya di zaman sekarang kan teknologi informasi sangat luar biasa. Semua bisa kita dapatkan dengan instan. Takutnya nanti banyak sekali toksik-toksik dari luar, baik dari sosmed maupun media ya, media yang meracuni pikiran kalian kembali sehingga bisa mencolek-colek anxiety. Seperti itu ya, kalian harus harus sangat perhatikan sorry, harus memfilter toksik-toksik yang ada di sekitar kalian, hindari dulu, kecuali kalian sudah memiliki kekuatan mental itu ya bisa menjadi satu terapi ya, itu juga bagus. Terus yang terakhir ya, terakhir pastinya adalah disiplin, komitmen dan semangat yang tinggi untuk sembuh total. Jadi kalian harus disiplin, rutin menjalankan tips-tips yang banyak saya share, mulai dari pernafasan diafragma, pola 4P, mendengarkan afirmasi, terus kemudian melatih mindfulness misalkan, atau mungkin juga terapi jalan pagi sore. Ya. Banyak sekali ya, kalian harus rutin, disiplin, dan kalian komit ya. Komit, bayangkan, bayangkan suatu saat kalian akan sembuh total dan lepas dari anxiety disorder, lepas dari GERD dan menjadi orang yang jauh lebih hebat itu kalian harus membayangkan sehingga kalian akan terpacu semangatnya untuk bisa lebih lebih berkomitmen untuk kesembuhan kalian ya. Insya Allah sih kalau kalian bisa melewati fase ini maka kalian akan menjadi pribadi yang jauh lebih hebat ya. Saya jamin karena saya merasakan sendiri ya meskipun eh, pasti kita tidak ada manusia yang sempurna ya. Cuman yang saya rasakan setelah saya lepas dari belenggu anxiety disorder, justru saya jauh lebih percaya diri ya dibanding bahkan dulu sebelum sakit. Jadi lebih matang gitu loh sebagai seorang manusia ya. Tentunya kita selalu belajar dan belajar menjadi lebih baik. Oke, sahabatku diperhatikan ya, eh, jangan sampai kalian tidak tidak menjalankan menjalankan apa yang tadi saya sampaikan secara konsisten karena fase relapse itu kadang-kadang suka bikin cemas. Kalau kalian sudah merasa membaik, tiba-tiba kok ada sensasi kambuh, itu biasanya bikin kalian cemas lagi. Jadi kalian harus perhatikan dan tentunya banyak berdoa juga ya, banyak berdoa agar agar Tuhan memantaskan kita untuk sembuh total dan memantaskan kita untuk mendapatkan nikmat yang luar biasa seperti terlahir kembali. Oke, sahabatku, baik-baik. Semoga kalian semakin tangguh, semakin bangkit dan tentunya salam bangkit luar biasa.